يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama, taufik dan hidayah, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara percuma. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah bagaimana mereka selalu dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan di antara makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan dalam rangka mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba, manfaatkanlah untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan, kalau kalian ingin berbuat maksiat kepada Allah, silakan, tapi jangan gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya demikian, bagaimana seorang hamba akan berbuat maksiat? Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena biasanya orang yang melakukan maksiat pasti dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga apabila nikmat yang Allah berikan namun dijadikan untuk melakukan dosa dan maksiat, maka itu adalah malapetaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersyukur kepadanya. Bagaimana tata caranya? Gunakan semua nikmat yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukur itu adalah ibadah yang paling berat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Setiap kali berbicara tentang syukur, maka Allah akan menyebut bahawa orang yang bersyukur itu tidak banyak. Kita contohkan, misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal surat Al-Insan, surat yang selalu kita hafal atau yang kita sering mendengarkan surat ini karena memang selalu dibaca oleh imam, terutama di pagi Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Apa sambungannya? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada mereka jalan. Inna hadainahu sabil imma syakira, yang mana ketika Allah menunjukkan kepada seorang hamba jalan, maka mereka ada dua pilihan. Imma syakira, bisa jadi mereka bersyukur, wa imma kafura, bisa jadi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, terutama bagi kita yang sedikit paham tentang bahasa Arab, maka wazan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini berbeza. Allah menyebutkan imma syakiran wa imma kafura. Sebenarnya kalau menurut kita ayatnya berbunyi imma syakiran wa imma kafiran. Sama wazannya, sama bunyinya. Bunyinya, intonasinya sama. Tapi di dalam ayat ini intonasinya tidak sama. Imma syakiran, sebenarnya imma syakiran wa imma kafiran. Itu baru satu wazan namanya, satu intonasi, satu nada kalau bahasa kitanya. Tapi tidak demikian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyebut dengan imma syakiran dengan isim fa'il, wa imma kafura isim fa'ul. Berbeda wazannya. Apa makna yang ada di dalam ayat ini? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hamba yang bersyukur, mereka bersyukur ataupun mereka kufur. Ketika Allah menceritakan tentang mereka yang bersyukur, Allah menggunakan isim fa'il. Karena yang bersyukur itu tidak banyak. Karena fa'il itu hanya sekedar orang yang melakukan. Itu makna daripada fa'il syakir. Tapi digunakan kalimat kafur, kalimat fa'ul, itu adalah isim mubalaghah. Mubalaghah itu artinya menunjukkan banyak sekali. Sehingga secara tidak langsung dari sirat, dari bahasa yang Allah gunakan, seolah-olah Allah menyebutkan orang yang kufur itu lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang syukur. Artinya kufur baik itu secara keyakinan atau kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka lebih banyak daripada mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang bisa kita ambil dari ayat ini agar kita tahu ternyata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang kita bayangkan. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dengan kata-kata saja kemudian kita termasuk orang yang bersyukur, maka semua orang di dunia mereka akan bersyukur kepada Allah. Tapi tidak demikian. Bersyukur itu dengan hati yang pertama, dengan lisan yang kedua, dan yang paling berat adalah dengan amalan, ibadah, kebaikan, kebajikan. Itulah yang namanya disebut dengan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga ini merupakan poin yang terberat di antara poin yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, tidak lupa pula kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Karena kita harus tahu di dalam mengucapkan salam dan salawat itu ada dua. Yang pertama, orang yang mengucapkan salam dan salawat berarti mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengucapkan salam dan salawat ini adalah perintah Allah. Allah yang perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dan perintah Allah itu bukan sekali. Karena Allah menyebut di dalam ayat ini sallu, ada syiddah. Baris syiddah di dalam bahasa Arab kalau kita belajar ada namanya fathah, ada kasrah, ada sukun, ada dhamma, ada syiddah. Syiddah itu kenapa disebut dengan syiddah? Syiddah itu kalau bahasa kitanya adalah penekanan. Penekanan itu artinya ditekan, diwajibkan, dianjurkan, ditekan kita melakukannya bukan satu kali tapi berkali-kali. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Sebenarnya arti yang paling benar adalah wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian mengucapkan solawat. Itu arti yang sesungguhnya. Karena ada huruf atau kalimat syiddah. Sallu, di huruf lamnya itu ada syiddah. Wasallimu, ada syiddah juga. Artinya mengucapkan salam tidak, tapi banyaklah kalian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Berarti kalau ada di antara mereka yang mengucapkan salam dan salawat satu kali atau dua kali, berarti mereka belum termasuk ke dalam ayat ini. Namun kalau mereka banyak mengucapkan salam dan salawat, baru mereka masuk ke dalam ayat ini. Karena Allah memerintahkan kita bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Sehingga mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, mereka telah melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama manfaatnya. Manfaat yang kedua, karena mengucapkan salam dan salawat, itu adalah hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Artinya kalau kita tidak menunaikannya, maka nanti kita berhadapan dengan Nabi SAW. Mana hak saya? Kata Rasulullah SAW. Dan salam dan salawat itu adalah haknya Nabi. Artinya kewajiban kita yang wajib kita laksanakan. Hak Nabi yang akan diminta oleh Nabi kepada umatnya. Sehingga ikhwatul Islam, apabila kita mengetahui dua kekhususan ini, maka tidak akan mungkin ada seorang muslim kecuali mereka akan senantiasa dan selalu mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Di samping itu juga banyak keutamaan fadilah yang disebutkan oleh Nabi, terkhusus bagi mereka yang mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام، saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di dalam Masjid Nabawi. Tentunya di antara tujuan kita bersama di samping mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lebih mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, juga ingin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta perjuangan dan pengorbanan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya adalah berkaitan dengan kota Madinah. Kota Madinah wajib bagi kita untuk mengetahuinya, karena ini kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui ikhwatul Islam, sebenarnya kota Madinah, agar kita tahu sejarah kota Madinah, sebenarnya kota Madinah tidak pernah ada dalam bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang ke kota Madinah. Mengapa demikian? Kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian Nabi mendapatkan tekanan yang luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan dakwah di luar Makkah. Mana tahu orang-orang yang ada di luar, mereka bisa menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pergi berdakwah ke luar Makkah. Di mana dakwah Nabi yang pertama di luar Makkah? Di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kampung halaman Nabi. Di mana kampung halaman Nabi? Di mana kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana Nabi menghabiskan masa kecilnya? Siapa yang tahu? Taif. Kenapa Taif adalah kampung halaman Nabi? Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa Taif adalah kampung halaman Nabi dan Nabi menghabiskan masa kecil di sana? Siapa yang tahu apa alasannya? Ibunya Nabi Muhammad. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Aminah berasal dari mana? Dari Taif. Alhamdulillah, salah 100%. Taif. Aminah berasal dari Makkah. Iya atau tidak? Aminah tidak kemana-mana. Aminah berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Taif, siapa lagi yang tahu? Halimah Sa'diyah, ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Halimah Sa'diyah ini berasal? Apa hubungannya Halimah dengan Taif? Kenapa kita mengatakan Halimah berasal dari Taif? Kenapa? Dari suku Saqifah. Berarti Halimah As-Saqifiyah. Sa'diyah. Halimah Sa'diyah wala Halimah Saqifiyah? Sebenarnya jawabannya benar, Halimah As-Sa'diyah. Namun yang harus kita tahu, Sa'diyah ini, suku Sa'ad, Bani Sa'ad itu berasal dari mana? Suku ini berasal dari mana? Itu dia dari Taif. Maka ibunda Nabi SAW disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Kenapa demikian? Karena dulu ketika terjadi perang Hunain, kita tahu perang Hunain? Siapa yang ingat kapan terjadi perang Hunain? Bocorannya, perang Hunain itu terjadi setelah kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu setelah Fathu Makkah. Kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun ke? Fathu Makkah 8 Hijriah. Ingat baik-baik, Fathu Makkah terjadi pada tahun ke 8 Hijriah. 2 minggu atau 3 minggu setelahnya terjadi yang namanya perang Hunain. Perang Hunain ini ikhwatul Islam Allah abadikan dalam Al-Quran. Peperangan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, maka harus kita tahu peperangan yang terjadi kepada Nabi banyak sekali. Kurang lebih ada 19 peperangan yang pernah diikuti oleh Nabi SAW. Tapi apakah ke-19-nya diabadikan dalam Al-Quran? Tidak. Yang diabadikan dalam Al-Quran apa? Badar, Uhud, Ahzab, Hudaybiyah, Hunain, Fathu Makkah. Nah, Allah tidak mengabadikan di dalam Al-Quran kecuali Allah ingin memerintahkan kita semuanya. Wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Karena banyak yang terjadi kepada Nabi, peperangan yang dilalui oleh Nabi banyak sekali. Tapi tidak semuanya diabadikan dalam Quran. Yang diabadikan dalam Quran berarti ada makna yang wajib kita ambil di dalamnya. Salah satunya ada perang Hunain. Apa kata Allah? Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah telah memberikan pertolongan yang banyak kepada kalian wahai orang-orang mukmin.
Salah satu pertolongannya wa yauma Hunain, Allah sebutkan wa yauma Hunain, ketika terjadi perang Hunain. Apa yang terjadi di dalam perang Hunain? Kenapa Allah abadikan dalam Al-Quran? Id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Karena biasanya kaum muslimin kalau berperang jumlahnya sedikit. Namun dikala terjadi perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak. Biasanya kalau muslimin kalau berperang maksimal 3.000, maksimal. Tiba-tiba di Hunain jumlah kaum muslimin berapa? 12.000, banyak, berlipat-lipat. Sehingga Allah abadikan id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'an. Allah itu tidak ada pengaruh baginya jumlah banyak, jumlah sedikit. Yang berpengaruh bagi Allah adalah iman dan takwa. Karena memang yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, ingat, bukan jumlah yang banyak. Tak pernah jumlah banyak dijadikan sebagai standar kemenangan di dalam Al-Quran. Tapi standar itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah abadikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak yang sedikit mengalahkan yang besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi di perang Hunain. Kemudian ketika terjadi perang Hunain ini, Hunain itu jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 kilo dari kota Makkah. Maka Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian orang-orang yang ada di Hunain ini mereka lari. Kemana larinya? Mereka lari sampailah ke Taif. Ke Taif yang biasa kita kunjungi. Kemudian Nabi mengepungnya. Ketika Nabi mengepungnya, mereka tidak kunjung terkalahkan. Artinya orang-orang yang Hunain ini tidak totalitas atau tidak 100% itu dikalahkan. Artinya mereka kalah tapi tidak kalah secara utuh. Karena mereka bisa bersembunyi dalam waktu yang lama. Nabi dan para sahabatnya mengepungnya, dan pada akhirnya Nabi pun pulang ke kota Mekah bersama para sahabatnya. Nah, dikala Nabi berada di Taif, karena mereka lari sampai ke Taif, maka Nabi kedatangan tamu. Siapa tamu Nabi SAW di Taif tersebut? Itulah seorang wanita tua. Dikala wanita ini datang, Nabi SAW menyambutnya, karena memang yang datang ini adalah ibunya Rasulullah SAW atau ibu susunya. Kalau ibu kandungnya sudah meninggal di Abwa, sedangkan ibu susunya bernama Halimah itu belum meninggal. Dan Allah muliakan ibu susu Nabi SAW, ikut bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi duduk di sana, bercerita di sana. Orang-orang heran, ini wanita ini siapa ini? Mereka tidak tahu kalau itu adalah ibunya Rasulullah yang menyusui Nabi dan merawat Nabi 4 tahun lamanya. Jadi Nabi SAW pernah tinggal di Taif, dan Taif itu ada nama kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad. Maka dengan itulah ibu Nabi disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Ada kalimat As-Sa'diyah. Bisa dipahami? Baik. Artinya ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, dakwah Nabi tidak diterima. Kemana Nabi pertama kali pergi? Ke Taif. Karena itu kampung yang dulu pernah Nabi SAW tinggal di sana. Jadi perginya Nabi ke Taif bukan sembarangan. Karena Nabi menghabiskan masa kecil di sana. Artinya Nabi ingin, kalau orang-orang Mekah tidak menerima dakwahnya, bisa jadi kalau aku keluar ke Taif, karena aku pernah tinggal di sana, ada keluarga aku di sana, tentu ada saudara Nabi sepersusuan, saudara Nabi, saudari Nabi sepersusuan. Dan saudara sepersusuan itu sama dengan nasab. Saudara sepersusuan itu sama dengan nasab. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi tentunya berharap kalau seandainya orang-orang yang ada di sana, yang ada hubungan susunya dengan Nabi SAW, menerima dakwah Nabi SAW. Makanya Nabi ke sana. Nabi tidak pernah membayangkan Madinah. Yang pertama kali dibayangkan oleh Nabi adalah Taif. Maka Nabi keluar ke Taif. Sampainya di Taif, apa yang didapatkan oleh Nabi SAW? Makanya ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Hal laqita yawman asyaddu min yawmi Uhud?" Ya Rasulullah, apakah engkau menemukan ada hari yang lebih berat bagi dirimu dibandingkan dengan perang Uhud? Artinya, apakah ada musibah yang paling besar dikala engkau hadapi dibandingkan dengan peperangan yang terjadi di Uhud? Kenapa Aisyah bertanya demikian? Karena kejadian yang ada di Uhud, kejadian yang betul-betul menyayat hati Nabi SAW. Nabi sakit badannya, sakit hatinya. Itu kalau bahasa kitanya. Sakit badannya karena Nabi masuk anak panah atau besi ke mukanya, patah giginya, kemudian berdarah mukanya, kemudian Nabi pingsan di sana. Kemudian paman Nabi, orang yang paling Nabi cintai,
dibunuh oleh orang-orang atau dibunuh oleh orang-orang Mekah, sehingga Nabi sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Secara zahir Nabi sedih, secara batin Nabi juga sedih. Sehingga Aisyah tahu hari Uhud adalah hari yang tidak pernah ditinggalkan atau tidak pernah tidak diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada dalam bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari itu adalah hari yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat dibandingkan dengan hari Uhud?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Iya, ada hari yang berat bagi diriku untuk merasakannya, yaitu disebut dengan hari Aqabah." Aqabah itu ikhwatul Islam ada dua. Yang pertama ada Aqabah yang mana itu merupakan batasan antara Mekah dan Mina. Maka di Mina ada namanya Jamrat Aqabah, yaitu dikala kita melontar, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, dan semoga Allah mudahkan kita menunaikan ibadah haji. Ketika kita melontar ada namanya Jumrah Aqabah, maka itu disebut dengan Aqabah, batas antara Mekah dan Mina. Ada Aqabah yang kedua. Aqabah yang kedua itu adalah di Taif sana. Jadi makna hadis Nabi ini, ada hari yang berat dirasakan oleh Nabi di Aqabah, bukan Aqabah yang ada di Mina, tapi Aqabah yang ada di Taif sana. Kenapa demikian? Nabi pun boleh bercerita ketika Nabi SAW sampai di Taif, kemudian Nabi berdakwah. Nabi SAW berharap kalau agar dakwahnya diterima. Kalau seandainya dakwah Nabi diterima di Taif, maka kita tidak akan pernah kenal dengan Madinah untuk selama-lamanya. Kalaupun kenal hanya sekedar namanya. Karena markas akan berada di Taif sana, tempat yang tidak jauh dari Mekah, tempat yang strategis, tempat yang bagus, semuanya bagus di sana. Tapi qadarullah, Allah tidak menakdirkan Taif sebagai markas kaum muslimin, sehingga tertolaknya Nabi dari Taif adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukan Taif yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang-orang Taif menerima dakwah Nabi, maka kita semuanya akan berziarah ke Taif. Akan ada masjid Nabi di sana. Tapi bukan Taif yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala Nabi berdakwah, tidak diterima dakwah Nabi. Bahkan Nabi mendapatkan perlakuan yang berat. Nabi dilemparkan, bahkan Nabi juga dimarahi, dicaci. Apa kata orang-orang yang ada di Taif? Ada 3 kakak beradik, karena mereka ini adalah pemimpin yang ada di Taif. Maka Nabi menawarkan Islam. Apa jawaban orang yang bertiga ini? Apakah Allah tidak bisa memilih yang lain selain dirimu? Apakah tidak ada Nabi yang lain? Artinya kalimat ini kalimat yang membuat hati Nabi betul-betul sedih. Apakah tidak ada Nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini kecuali kamu? Artinya kenapa harus kamu? Dan itu adalah kalimat yang membuat Nabi sedih. Nabi keluar dalam keadaan sedih. Kemudian orang-orang yang ada di Taif memerintahkan anak-anak untuk mengumpulkan batu, melemparkan. Itu orang gila, itu orang sihir, itu orang ini. Sehingga Nabi diperlakukan. Coba bayangkan, Nabi diburu bersama-sama. Yang memburu Nabi anak-anak, wanita, dan orang-orang yang ada di sana melempar Nabi SAW. Tak terbayang ikhwatul Islam penghinaan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Dan itu demi dakwah, agar dakwah dan risalah sampai kepada kita bersama. Demi sayangnya Nabi kepada umatnya. Coba kalau seandainya Nabi duduk di Mekah, Nabi bersantai saja, dakwah tidak akan sampai kepada kita. Namun itu bukan Nabi SAW. Sehingga kita harus ingat perjuangan Nabi. Coba sesekali kita bayangkan pada diri kita, inilah Rasulullah SAW yang berjuang mati-matian demi agama, agar agama risalah sampai kepada manusia. Makanya di antara bentuk kita menghargai perjuangan Nabi SAW, maka kita pun mengucapkan kalimat ini, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Kemudian berziarah ke perkuburan Nabi, maka ucapkanlah, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati wa nashhad annaka ballaghta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa addayta al-amanah. Ballaghta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya dikala kita berada di kota Madinah untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kita mengakui apa yang kita akui, apa yang kita ikrarkan. Wa nashhad, kami semuanya bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah annaka ballaghta risalah,
engkau betul-betul telah menyampaikan risalah agama, dakwah ini telah disampaikan oleh Nabi. Wa addaital amanah, amanah yang diberikan oleh Allah sudah disampaikan, betul-betul disampaikan oleh Nabi. Wa nasatal ummah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami sebagai umatmu. Wa jahadta fillah, engkau betul-betul berjuang, berjihad di jalan Allah dengan perjuangan yang luar biasa sampai engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, terutama dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu merupakan kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengingatnya. Paling tidak kita ingin berusaha mengenang perjuangan dan dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama. Kemudian di khotbah Islam kita kembalikan lagi kepada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang di Taif dengan perjuangan yang luar biasa dan diusir ibarat maling, itulah bahasa kitanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dengan pengusiran yang luar biasa sehingga kejadian yang ada di Taif lebih berat bagi Nabi dibandingkan dengan kejadian yang ada di Uhud. Kejadian yang ada di Uhud itu yang berat sekali. Paman Nabi meninggal di sana, sahabat-sahabat Nabi meninggal di sana, orang-orang Madinah juga meninggal di sana. Syahid yang paling mulia yang ada di dunia adalah orang-orang yang syahid dikala terjadi perang Uhud. Kita tahu syahid itu semuanya mulia. Di tanah manapun mereka berada, mereka semuanya mulia. Tapi kalau seandainya kita bandingkan syahid yang paling mulia adalah syahid yang ada di Uhud sana. Kenapa demikian? Karena Nabi bercita-cita, kalau seandainya aku ingin bersama saudara-saudaraku yang syahid atau bersama sahabat-sahabatku yang syahid. Artinya ikhwatul Islam, berarti mereka adalah orang yang paling mulia. Syahid semuanya mulia. Tapi yang paling mulia adalah syahid di perang Uhud sana. Sehingga mereka mulia karena Nabi betul-betul tergores hatinya. Tapi ada lagi kejadian yang paling berat, yaitu kejadian yang ada di Taif. Artinya kejadian yang ada di Taif kita tidak boleh melewatkan begitu saja, karena paling berat dirasakan oleh Nabi dalam dunia dakwah. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Dikala Nabi kembali ke kota Mekah, Nabi tetap berdakwah. Tentunya dengan sekemampuan Nabi SAW, Nabi tetap berusaha. Kemudian tahun 13 dari nubuwah, dari kenabian, maka Nabi bermimpi. Apa mimpi Nabi SAW? Uridu dara hijratikum. Allah perlihatkan kepadaku kemana kalian akan hijrah. Artinya Allah perlihatkan kepada Nabi di dalam mimpi bahwa Nabi akan hijrah. Kemudian Nabi mengatakan, karena Allah mengatakan di dalam mimpi ini, atau Allah menyebutkan kepada Nabi di dalam mimpi ini, Allah hanya menyebutkan sifat dan ciri-cirinya, tidak disebutkan secara terus terang apa namanya. Di dalam sebuah riwayat Allah hanya menyebutkan sifatnya, ciri-cirinya. Apa kata Nabi? Nabi tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah Madinah. Makanya Nabi menyebutkan, aku mengira tempat hijrah kalian itu adalah Yamamah. Yamamah itu di daerah, kalau bahasa kita Riyadh, daerah Riyadh sekarang, ibu kotanya sini. Kemudian Nabi lagi mengatakan, aku menganggap tempat hijrah itu adalah Hajar, Hijr atau yang lainnya. Artinya tidak pernah terbayang kota Madinah oleh Nabi SAW. Kemudian di akhir hadis baru Nabi SAW mengatakan, ternyata tempat tersebut adalah Al-Madinah. Maka dengan itu pula Nabi menyebutkan, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib wa hiya Al-Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Artinya Madinah akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Apa maknanya nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Yaquluna laha Yasrib, mereka menamakan tempat tersebut adalah Yasrib. Mereka, bukan kita. Wa hiya Al-Madinah, sedangkan nama yang sesungguhnya adalah Al-Madinah. Artinya kita tidak lagi boleh mengatakan Madinah dengan Yasrib. Apa maknanya ikhwatul Islam? Bahwa Madinah ini betul-betul Allah yang memilihnya untuk Nabi SAW. Padahal Madinah tidak pernah terbayang oleh Nabi. Nabi membayangkan Taif, Nabi membayangkan Yamamah, Nabi membayangkan daerah yang lainnya. Tiba-tiba pilihan Allah jatuh ke kota Madinah. Maka para sahabat pun mereka mulai berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Kemudian pada akhirnya baru Nabi menyusul para sahabatnya hijrah ke kota Madinah.
Maknanya bahawa Madinah betul-betul menjadi daerah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu kalau seandainya Madinah kota yang dipilih oleh Allah, maka itu merupakan keutamaan yang luar biasa dimiliki oleh kota Madinah, di mana itu menjadi pilihannya Rabbul Izzati wal Jalalah untuk Nabi yang paling dia sukai, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini ikhwatul Islam cukup memberikan manfaat kepada kita bersama, menegaskan kepada kita akan kemuliaan kota Madinah, kota yang tidak pernah terbayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang menunjuknya. Artinya Madinah betul-betul pilihan Allah untuk nabinya. Sehingga wajar kalau seandainya kota Madinah memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah hadis yang sebelumnya kita bacakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Al-Madinatu haram. Di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, Al-Madinatu haramun. Madinah itu adalah haram. Haram itu artinya wajib kita menghormatinya, menghargainya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang terbiasa kita lakukan di tanah halal. Artinya perbuatan kita harus kita jaga. Jaga kaki dalam melangkah, jaga tangan dalam memegang, jaga mata dalam melihat, jaga telinga dalam mendengar. Itu makna daripada kalimat haram. Haram itu artinya wajib kita menghormatinya. Sehingga mata kita itu jangan kita melihat sebagaimana kita melihat di daerah yang halal. Kalau di daerah yang halal semuanya akan kita lihat. Di daerah yang halal, yang haram maka harus kita jaga, karena ini adalah tanah haram. Begitu juga mata kita, telinga kita, dan hati kita juga harus kita jaga. Baru kalau seandainya kita menjaga semuanya, baru Madinah betul-betul haram bagi kita. Walaupun Madinah akan haram dan akan selalu menjadi haram untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW kembali melanjutkan ungkapannya, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Man ahdatha fiha hadasa aw awa muhditha fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala 'adla. Madinah itu adalah tanah haram yang wajib kita jaga, dan di antara salah satu yang kita jaga terkhusus dikala kita berada di kota Madinah adalah menjaga ibadah. Menjaga ibadah itu ada dua. Yang pertama, agar kita kualitas ibadahnya dijaga, dan yang kedua, kuantitas ibadah juga dijaga. Semuanya harus dijaga. Jadi untuk kita yang berada di kota Madinah harus menjaga ibadah. Yang pertama, semangat dalam beribadah. Dan yang kedua, mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau alasan serta sumbernya. Sehingga di dalam beribadah di kota Madinah, terkhusus di kota Madinah, itu berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Karena Nabi pernah menyebutkan man ahdatsa fiha, barang siapa yang melakukan perbuatan ihdas selama mereka berada di kota Madinah, au awa muhditha, atau mereka membantu orang yang melakukan perbuatan ihdas, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka untuknya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla, dan Allah tidak menerima amal ibadahnya. Dan itulah yang kemarin telah kita sebutkan ikhwatul Islam. Apa makna daripada ihdas? Ihdas itu adalah perkara yang tidak dicontohkan sama sekali, atau dicontohkan oleh Nabi namun ditambah atau dikurangi. Itu semua disebut dengan ihdas. Kita contohkan ikhwatul Islam. Karena orang yang melakukan ihdas itu adalah orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang malas-malasan. Orang yang melakukan ihdas adalah orang yang semangat, ada motivasi mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena mereka malas, nak, karena terlalu rajin. Tapi salah di dalam beribadah. Kita tidak mau demikian. Kita ingin semangat namun benar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita contohkan. Ada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 orang ini adalah orang yang semangat, rajin beribadah, semangat. Kemudian mereka pun ingin bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka datang sampai ke kota Madinah, mereka berasal dari luar Madinah. Mereka datang ke kota Madinah, mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rumah Nabi. Dan pada waktu itu mereka mengetuk pintunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka mereka bertanya, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kami ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, Nabi tidak ada di rumah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada
ada keadaan atau ada kondisi yang terpaksa Nabi SAW pergi dari Madinah. Kemudian orang ini pun kembali bertanya kepada Ibunda Aisyah. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka bertanya bagaimana salat Nabi SAW. Mereka juga bertanya bagaimana puasa Nabi SAW. Kemudian mereka melihat Nabi SAW punya keluarga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap remeh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, Nabi SAW melakukan suatu ibadah semuanya bersumber dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apapun, dan ingat, agama yang paling mudah adalah agama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Agama yang diajarkan oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, agama yang paling mudah. Maka Nabi menyebutkan ahabbu dini ila Allah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah yang pertama ada dua sifatnya. Sifat yang pertama al-hanifiyah. Hanifiyah itu jelas keyakinannya, tauhidnya kepada Allah jelas. Dan yang kedua samha. Samha itu artinya yang paling banyak toleransinya. Itu agama Nabi SAW, agama yang sangat mudah. Makanya Nabi kalau diberikan pilihan, ada dua pilihan, sama-sama mudah dan sama-sama diizinkan dalam agama, maka Nabi akan memilih yang termudah di antara yang mudah, bukan yang termudah di antara yang sulit. Kalau yang satu sulit, satu yang mudah, jelas pilihannya. Tapi memilih yang termudah di antara yang mudah, artinya itulah agama Islam. Agama yang tidak pernah menganiaya umatnya. Makanya ketika tiga orang ini datang bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi, maka Aisyah menjawab, Nabi salatnya seperti ini. Kemudian mereka menganggap remeh. Kemudian bagaimana puasanya Nabi? Maka Aisyah mengatakan puasa Nabi seperti ini. Mereka juga menganggap remeh. Terlalu sedikit ibadah Nabi SAW. Karena ibadah itu ikhwatul Islam yang dinilai bukan hanya kuantitas saja, tapi bagaimana kualitasnya. Sedikit lebih mulia daripada banyak. Kalau seandainya sedikit terus-menerus, kalau seandainya sedikit sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang perlu kita lakukan. Maka orang ini dikala bertanya, kemudian setelah mereka menganggap taqalluha, mereka menganggap taqalluha itu artinya adalah menganggap sedikit ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya tiga orang ini adalah ahli ibadah, rajin beribadah kepada Allah. Kemudian tiba-tiba mereka pergi. Kemudian dikala mereka pergi, maka Nabi SAW pulang ke rumah. Dikala Nabi sampai di rumah, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada tamu, ada tiga orang. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu, yang satu mengatakan ini, karena mereka bertanya tentang salatmu, tentang puasamu, tentang keluargamu. Maka Nabi mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salat Nabi? Maka Nabi mengatakan, karena Ibunda Aisyah mengatakan, terutama salat malam, kalau salat wajib semua kita melakukannya. Maka Aisyah mengatakan, kalau Nabi, sifat Nabi SAW setelah Isya itu langsung tidur. Itu diantara sifat Nabi SAW. Setelah Isya Nabi langsung tidur. Artinya setelah Isya itu Nabi tidur. Makanya kalau setelah Isya langsung Nabi tidur, kapan kira-kira Nabi makan? Berarti sebelum maghrib kira-kira. Karena setelah maghrib Nabi SAW jarang keluar dari masjid. Berarti kebiasaan Nabi makan sebelum maghrib. Kalau tidak puasa, kemudian maghrib beribadah sampai Isya. Kemudian kadang-kadang bisa jadi setelah maghrib, kemudian setelah Isya Nabi langsung tidur. Itu adalah diantara tradisi Nabi SAW. Maka Nabi itu adalah orang yang paling sehat. Karena memang makan malam itu biasanya akan membuat kita sakit ya. Karena memang Nabi tidak pernah makan malam, kecuali sesekali saja. Contohnya apa? Karena ini kebiasaan Nabi. Aisyah mengatakan, Nabi tidur setelah Isya. Kemudian setelah Isya tidur, karena tidur di awal malam itu akan membuat kita puas tidurnya, walaupun hanya 3 atau 4 jam. Kalau kita tertidur setelah Isya, bangun jam 12, kita tidak akan sakit kepala. Tapi kalau kita tidur jam 2, bangun jam 6 pagi, itu sampai zuhur pun kita tidur, maka kita tidak akan puas tidurnya. Karena bukan waktu tidur. Kemudian, maka Aisyah mengatakan, Nabi SAW tidur setelah Isya. Ini secara hukum asal. Kemudian nanti kurang lebih, kalau kita bawa kepada jamnya, jam 2 malam Nabi bangun. Karena sepertiga malam terakhir, dari jam 2 sampai jam 5 kurang lebih. Kemudian Nabi salat di sana, salat sampai subuh. Sebelum subuh Nabi istirahat. Jadi Nabi itu tidak full salatnya sampai subuh. Sebelum waktu subuh Nabi istirahat lagi. Kemudian Nabi salat lagi, kemudian baru nanti orang adzan subuh. Itu tradisi Nabi. Nah, orang yang tiga ini, salah satunya mengatakan,
nggak ada bandingannya ibadah yang aku lakukan dengan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku bisa beribadah semalaman suntuk dari Isya sampai Fajar, aku bisa berdiri, kata orang ini. Sehingga dia menganggap remeh ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dia membandingkan ibadah yang dilakukan oleh Nabi dengan ibadah yang dia lakukan. Artinya dia lebih kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Nabi beribadah sebentar, aku beribadah lama. Seolah-olah itu yang dia katakan. Kemudian orang yang kedua, mereka bertanya tentang puasa Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa, terkhusus puasa sunat, adalah puasa yang paling mudah. Puasa sunat itu tidak banyak. Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, 3 hari, tanggal 13, 14, 15, pertengahan bulan di bulan Hijriah. Dan puasa sunat yang paling mulia adalah puasa Nabi Daud. Artinya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Tidak ada yang paling mulia dibandingkan dengan puasa Nabi Daud. Kalau ada orang yang melakukannya, itulah salah satu di antara yang 3 ini. Mereka bertanya kepada Aisyah bagaimana puasa Nabi. Aisyah mengatakan, Nabi kadang puasa, kadang tidak puasa, sama seperti biasa. Kalau ada makanan, Nabi tidak puasa. Kalau tidak ada makanan, Nabi puasa. Mudah saja puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lain mengatakan, aku bisa berpuasa setahun full. Artinya, aku bisa berpuasa setiap hari, aku bisa berpuasa. Sehingga ibadahnya lebih banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir mengatakan, dilihatnya Nabi berkeluarga, ada keluarga, Nabi ada anak, Nabi ada istri. Aku bisa untuk tidak menikah selama-lamanya, mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya 3 orang yang datang ini ikhwatul Islam adalah orang-orang yang ahli dalam ibadah. Tapi apakah Nabi setuju dengan ibadah yang mereka lakukan? Nabi marah. Padahal ibadah yang mereka lakukan banyak, lebih banyak dari ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adapun aku tidur di malam hari kemudian aku bangun. Adapun aku berpuasa, aku juga berbuka. Adapun aku wa tazawwajun nisa, aku juga menikah sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak melakukan seperti yang aku lakukan ini, maka dia bukan berasal dariku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya 3 orang ini tidaklah membuat mereka beribadah kecuali karena semangatnya. Tapi semangat tidak cukup dalam ibadah. Mereka salah. Padahal mereka sholat semalaman. Mereka salah. Mereka berpuasa setahun full. Mereka salah. Karena tidak itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan ihdas. Ihdas itu melakukan orang yang ihdas. Motivasinya adalah karena mereka terlalu semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di luar kendali. Nabi tahu bagaimana sifat manusia. Sifat manusia itu lemah. Sifat manusia itu tidak kuat. Sifat kita itu ikhwatul Islam, Nabi tahu. Makanya Nabi tidak pernah membuat kita sulit dalam beribadah. Apa yang dilakukan oleh Nabi cukup. Misalnya kita contohkan, kemarin kita telah contohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita salat fardu, kita dianjurkan berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Cukup 3 kali. Kemudian tiba-tiba ada orang yang berzikir astagfirullah 30 kali misalnya. Kita katakan orang yang berzikir astagfirullah setelah salat fardu 30 kali salah. Bukan berarti zikirnya salah, enggak. Tapi jumlahnya salah. Bukan berarti Nabi tidak kuat berzikir astagfirullah 30 kali. Mudah bagi Nabi memerintahkannya. Terutama masalah zikir ikhwatul Islam. Zikir kaedahnya, ingat baik-baik. Zikir kaedahnya di dalam agama yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang lebih daripada 100. Coba misalnya mengucapkan la ilaha illallah, berapa dianjurkan bagi kaum muslimin mengucapkannya? Berapa? 100. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dihapuskan dosanya, walaupun dosanya sama banyaknya dengan buih-buih yang ada di lautan. 100. Istighfar yang dianjurkan oleh Nabi kepada kaum muslimin berapa banyaknya? Kita berapa beristighfar 1 hari minimal atau maksimal? Atau berapa yang dianjurkan oleh Nabi beristighfar? 100. Bukankah Nabi istighfarnya 100 setiap harinya? Kemudian misalnya zikir setelah salat, berapa jumlah zikir kita setelah salat? 100 juga. 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, jadi 100. Atau 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar, jumlahnya juga 100. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 25 kali, yang jumlahnya juga 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 dibaca 25 kali, jumlahnya juga 100. Zikir itu ikhwatul Islam
100 kata Nabi SAW kaedahnya. Artinya apabila ada orang yang mengatakan, ingat baik-baik, baca ini 1000 kali, baca itu 100.000 kali, maka ingat, itu keluar dari konteks yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti kita tidak boleh membacanya, ingat baik-baik. Kita harus bedakan. Misalnya kita beristighfar, Nabi beristighfar 100 kali. Apakah boleh kaum muslimin beristighfar 1000 kali? Silahkan, tidak menjadi masalah. 100.000 silahkan. Tapi jangan diikatkan dengan waktu, jangan diikatkan dengan hadisnya. Bisa dipahami atau tidak? Contoh, berselawat kepada Nabi SAW. Berapa sehari semalam dianjurkan bagi kita berselawat kepada Nabi? 20 kali. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Kalau ada orang yang berselawat 100 kali, boleh atau tidak? Boleh. Ada yang berselawat 1000 kali, boleh atau tidak? Boleh. Ada yang berselawat 100.000 kali, boleh atau tidak? Boleh. Berapa 1 juta pun dia berselawat, silakan. Tapi jangan diikat dengan hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Nabi mengatakan, aku wajibkan kepada kalian berzikir, berselawat 1000 kali, maka semua kita akan berdosa dengannya. Kenapa demikian? 20 kali saja, banyak di antara kita yang tidak membacanya. 20 kali saja berselawat dianjurkan kita, banyak di antara kita yang sulit mengamalkannya. Misalnya, kalau seandainya Nabi mengatakan bacalah istighfar 1000 kali, misalnya kata Nabi, kalau seandainya Nabi mengatakan yang demikian, banyak di antara kita yang akan berdosa. 100 kali saja berat bagi kita mengucapkannya, apalagi 1000 kali. Bukan berarti tidak boleh 1000 kali. Kita harus membedakan kalimat ini. Bisa dipahami atau tidak? Paham atau tidak? Jadi keedah di dalam masalah hadis Nabi SAW, terutama di dalam masalah zikir ini, kepada Islam, tidak ada Nabi menganjurkan lebih daripada 100. Bukan berarti tidak boleh. Kita harus bedakan. Tapi di dalam hadis yang diberikan motivasi oleh Nabi, tidak ada yang lebih daripada 100. Apakah tidak boleh kita melakukan lebih dari 100? Silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi Nabi hanya memberikan, hanya maksimal kadarnya 100. Kenapa demikian? Karena kita ini imannya naik turun. Dikala iman kita naik, kita bisa 100. Dikala iman kita turun, 1 pun sulit bagi kita mengucapkan astagfirullah. Karena Nabi ingin kita beribadah sampai kita mati, sampai kita wafat. Makanya kejadian ini sama dengan kejadian yang terjadi kepada Abdullah bin Amr bin As. Siapa Abdullah bin Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As, anaknya sahabat Amr bin As. Amr bin As, temannya satu level dengan Khalid, satu level dengan Umar, satu level dengan Ikrimah. Namanya Amr bin As, yang pada akhirnya dia menjadi pemimpin yang ada di Mesir. Anaknya bernama Abdullah. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah. Abdullah ini sahabat kecil. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, karena dia semangat, ajarkan kepadaku ibadah puasa yang paling bagus. Maka dikala dia bertanya kepada Nabi, apa kata Nabi? Cukup bagimu berpuasa Senin dan Kamis. Cukup bagimu berpuasa Senin dan Kamis. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aku ini kuat, aku bisa melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan, tambah lagi 3 hari dalam 1 bulan, yaitu Ayyamul Bid yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Apabila kamu melakukan ini, maka seolah-olah kamu dihitung berpuasa sepanjang tahun. Karena apabila kita berpuasa 3 kali dalam 1 bulan, 1 kali puasa pahalanya sama dengan 10. Berarti 3 kali kita puasa pahalanya sama dengan 30. Berarti dalam 1 bulan itu tidak ada yang lebih daripada 30. Dalam bulan tidak ada yang lebih daripada 30, maksimal 30. Dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah, kata Nabi, ini kalender Hijriah 30 maksimal. Sehingga apabila ada orang yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, berarti sama dia berpuasa setahun full. Kemudian di kota Islam, sahabat ini mengatakan, karena dia masih kecil, artinya masih remaja, masih muda. Ya Rasulullah, saya lebih kuat, saya kuat, ajarkan kepadaku yang lebih banyak lagi. Maka Nabi mengatakan, kalau demikian maka berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Makanya kalau ada orang yang puasa Nabi Daud, apakah masih dianjurkan baginya untuk puasa Senin Kamis? Apa jawabannya? Orang yang puasa Nabi Daud, apakah masih dianjurkan baginya puasa 3 hari setiap pertengahan bulan?
Apa jawabannya? Iya atau tidak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Jawabannya yang logis. Baik, silakan. Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa tidak? Kedudukan puasa sunat Nabi Daud itu lebih tinggi dibandingkan yang Muslim dan Senin Kamis. Karena kedudukan puasa Nabi Daud itu lebih tinggi daripada Senin Kamis dan juga Ayyamul Bid. Apa dalilnya? Kenapa berani bicara seperti itu? Karena tadi di hadis yang Ustaz jelaskan ini kan pemudanya bertanya tentang puasa sunat, lalu di Senin Kamis. Pemuda itu siapa? Siapa nama pemuda ini? Ustaz, Abdullah bin Amr bin As. Baik. Kemudian dia bertanya apa yang dia tanyakan? tentang puasa sunat Nabi. Tentang puasa sunat. Apa pertanyaannya? Kenapa puasa Daud itu lebih mengalahkan semuanya? Kenapa? Karena saat diberitahu untuk puasa ayam ini, pemuda ini perempuan ini Meminta mana yang lebih bagus dari itu? Apa dalilnya? Siapa yang meriwayatkannya? Masya Allah, banyak pertanyaannya ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Syakarallahu lakum barakallahu fiik. Lagi khawatir Islam. Sahabat ini Abdullah bin Amr bin As kembali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku masih kuat." Apa kata Nabi? Lakukan puasa Nabi Daud. Satu hari berpuasa, satu hari tidak. Kemudian Abdullah ini masih tetap merasa, karena dia masih muda pada waktu itu. "Ya Rasulullah, aku masih kuat." Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada puasa ini. Artinya yang puasa sunat yang paling bagus adalah puasa sunat Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Berarti kalau ada orang yang seminggu-minggu, sebulan-bulannya puasa, betul atau salah? Nah, ada orang yang berpuasa satu bulan dia tidak pernah berbuka, betul atau salah? Betul. Kalau itu puasa Ramadan. Nah, kalau ada orang yang berpuasa sebulan-bulannya selain Ramadan, betul atau salah? Betul juga. Kalau itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dianjurkan bagi kita berpuasa, puasa banyak. Karena Nabi di bulan Sya'ban, keedahnya sekarang kita berada di bulan Sya'ban ya. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk semangat berada di bulan Ramadan nantinya. Berada di bulan Sya'ban, Aisyah mengatakan, kadang di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa satu bulan full, tapi kurang 1 atau 2 hari. Namun pada waktu yang lain, Nabi betul-betul tidak berpuasa. Artinya di bulan Sya'ban itu kadang dianjurkan berpuasa penuh, namun dikurangi 1 atau 2 hari. Nabi SAW juga tidak berpuasa selama-lamanya, atau di bulan Sya'ban. Jadi itu keedah Nabi SAW, terutama di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada yang berpuasa 30 hari di bulan Sya'ban, betul atau salah? Betul atau salah? Salah. 28 hari, 27 hari, jangan 30 hari. Supaya ada perbedaannya dengan bulan Ramadan. Karena yang 30 hari itu atau yang full itu hanya Ramadan sahaja. Nah, Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku lebih kuat daripada itu. Aku kuat, aku sanggup. Bahkan kalau setiap hari aku puasa, aku sanggup." Dan banyak orang yang seperti itu, ikhwatul Islam. Dia semangat beribadah, kuat beribadah. Maka Nabi mengatakan, tidak ada lagi yang lebih bagus dari puasa Daud ini. Kemudian, apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Maka Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang tadi muda, tidak selamanya muda. Maka mereka pun akan menjadi tua, semakin tua. Apa kata Abdullah bin Amr bin As kala dia sudah tua? Alangkah indahnya dulu aku mengambil keringanan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena dia berjanji kepada Nabi, aku akan puasa. Kemudian maksimal Nabi mengatakan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu bisa kita lakukan kalau seandainya kita masih muda, masih kuat. Tapi kalau sudah tua, minum obat tiap hari, sulit puasa. Iya atau tidak? Belum lagi mahnya, belum lagi ininya. Sehingga Abdullah, ini kita simpankan ya. Sehingga Abdullah mengatakan, alangkah indahnya dulu aku mengambil keringanan yang diberikan Nabi kepada diriku. Apa keringanannya? Cukup puasa Senin Kamis 3 hari dalam setiap bulan. Mudah, dan itu mudah. Sampai kita mati pun mudah bagi kita melakukan ini. Tapi kalau puasa Daud, siapa di antara kita yang kuat? Iya, sekarang kita kuat. Tapi kalau kita tua, kita tidak akan kuat lagi. Bisa jadi karena kesehatan atau faktor-faktor yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, itulah ajaran Nabi SAW. Makanya tidak boleh kita tambah. Tidak boleh kita tambah ikhwatul Islam. Nabi melakukan ini, zikirnya seperti ini jumlahnya cukup. Karena kita ingin istiqamah dan continue di dalamnya. Itu yang diinginkan. Terutama nanti sampai dikala kita tua. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan dari Bukhari, Nabi SAW menyebutkan,
sesungguhnya ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Sesungguhnya agama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi selalu dikerjakan. Cukup salat duha itu 2 rakaat saja, tapi setiap hari. Daripada salat duha 12 rakaat, tapi 1 kali dalam 1 bulan. Begitu juga tahajud. Kalau ada di antara kita yang tidak bisa tahajud, kecuali 1 rakaat saja atau 2 rakaat witir 1 rakaat, tahajud 2 rakaat cukup. Tapi selalu dia lakukan. Lebih baik daripada 12 rakaat atau 13 rakaat atau 15 rakaat atau 21 rakaat atau 41 rakaat atau 100 rakaat tapi sekali setahun. Itulah yang terbaik, karena Nabi mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling mudah. Makanya tidak boleh kita tambah. Kalau dikurangi, itu ada sebabnya. Tapi karena kebiasaan kita ikhwatul Islam, biasanya kaum muslimin itu lebih suka menambah daripada mengurangi. Maka kita lihat zikir, terutama dalam masalah zikir. Zikir yang diajarkan oleh Nabi mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, itu tidak akan bisa kita baca setiap harinya, semuanya. Jadi apalagi kita guna menambah-nambah yang lainnya. Karena menambah di dalam masalah agama, itulah yang disebut dengan ihdas. Ihdas itu di mana-mana pun tidak boleh, apalagi dikala kita berada di kota Madinah. Maka ada beberapa kaidah ikhwatul Islam secara cepat saja. Ihdas itu ada beberapa kaidah. Kenapa disebut dengan ihdas? Contohnya, karena dalam ibadah ada sebab kita melakukan ibadah. Walaupun ibadah itu ada yang namanya ubudiyah, ada yang namanya sebab. Ada ibadah yang sifatnya ubudiyah. Kenapa kita salat? Tidak ada jawabannya. Jawabannya satu saja. Karena ini bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ibadah, dikala kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Karena ada sebabnya. Maka disebut dengan sebab. Tidak boleh keluar dari 2 konteks ini. Kemudian ada juga jenisnya. Misalnya contoh ibadah, ditentukan jenisnya. Apabila kita keluar dari jenisnya, maka tidak boleh. Kita contohkan misalnya sekarang kuda. Kuda itu berapa kira-kira harganya sekarang? Ada 100 juta atau 30 ringgit, 330 ribu ringgit misalnya. Kuda itu mahal. Ada yang 50, ada yang 100. Kalau kerbau berapa harganya? Sapi 25, standarnya 25, maksimal 30 atau 35. Nah, dikala ada orang yang berkorban, dia orang kaya, dia pun mengatakan, aku berkorban dengan kuda. Daging kuda boleh atau tidak? Boleh atau tidak dimakan? Daging kuda boleh atau tidak? Daging kuda itu enak sekali, kata orang. Bukan kata kami, karena kami tidak pernah mencobanya. Artinya boleh. Daging kuda itu boleh dimakan. Kalau ada yang berkorban dengan kuda, lebih mahal, lebih bagus, lebih indah, lebih lezat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Contoh yang lain. Ada orang berakikah, dia lahir anaknya atau lahir cucunya. Kebetulan anaknya ada 7. Ini contoh saja. Ke-7-7-nya melahirkan. Sekalian dikasih akikah. Karena 7 orang. Kalau 7 ini biasanya cukup 1 ekor kerbau. Kemudian dia pun mengakikahkan anaknya atau cucunya atau keluarganya yang 7 ini yang akan diakikahkan. Atau ada tetangga yang sepakat kita sama-sama berikan akikah, kita sembelih kerbau. Boleh atau tidak? Betul tidak boleh nih. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Dasarnya hakika ada ketentuan. Ada ketentuan. Kalau dia perempuan 1 ekor kambing, kalau dia laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kerbau lebih mahal, lebih enak. Iya benar, tapi bukan disyariatkan dari. Apa dalilnya? Itu yang berat ya. Masya Allah, silakan Masya Allah. Masya Allah. Syakarallah lakum. Artinya tidak boleh walaupun lebih mahal. Bisa dipahami? Tidak boleh walaupun lebih mahal. Tetap kambing. Nabi mengatakan kambing. Maka itu disebut dengan jenis. Jadi ibadah yang tidak boleh kita ganti. Ustaz, misalnya contoh berlian. Mana yang lebih mahal, berlian atau emas? Berlian, kita semua tahu. Tapi apakah ada zakat berlian? Kenapa tidak ada zakatnya? Padahal lebih mahal daripada emas. Emas ada zakatnya atau tidak? Ada. Berlian ada zakatnya atau tidak? Kenapa tidak? Betul, tidak ada dasarnya. Berlian tidak ada zakatnya. Berlian itu ada zakatnya. Iya atau tidak? Kalau dijadikan jual beli. Masya Allah, barakallah. Tapi kalau tidak dijadikan jual beli, ada orang yang cincinnya terbuat dari berlian. Misalnya kita menghadiahkan istri kita berlian, bukan emas tapi berlian. Maka dikala zakat dihitung, maka ini tidak dihitung. Bisa dipahami?
Tapi kalau dia memakai emas, walaupun 1 gram, maka dihitung, dimasukkan ke dalam yang lainnya, padahal lebih mahal. Karena Nabi telah menentukan jenisnya. Paham atau tidak? Begitu juga dengan berkorban, misalnya korban kerbau, onta, sapi atau kambing misalnya, dan yang sejenisnya. Apakah boleh berkorban dengan ayam? Boleh atau tidak? Ustaz, saya tidak ada kambing, saya tidak cukup uang. Uang saya cukup hanya untuk beli ayam misalnya. Boleh atau tidak? Berkorban itu apa maknanya? Disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Berarti kita tidak boleh menyembelih ayam kemudian kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Tujuannya sama. Itulah jenisnya. Jenis itu tidak boleh keluar. Begitu juga contohnya. Ada beberapa hal masalah apabila keluar dari konteks ini, itu baru disebut dengan ihdas. Berarti apabila ada yang berakikah dengan kerbau, itu salah, ihdas namanya, walaupun lebih mahal. Apabila ada yang mengeluarkan zakat dari intan permatanya, kita bilang jangan dikeluarkan karena tidak ada, kecuali kalau dijadikan perdagangan baru boleh, karena tidak ada contohnya. Kalimat-kalimat seperti ini Fadhil Islam sebenarnya ada 6 kaedah, ada beberapa kaedah, tapi kita tidak bisa menyebutkan semuanya karena waktu kita tinggal 1 menit lagi atau 2 menit lagi. InsyaAllah besok kita akan kembali menyambungnya. InsyaAllah semua paham ya? Ada yang tidak paham di sini? Tapi Fadhil Islam, karena ini adalah di antara salah satu kemuliaan kota Madinah. Salah satu kemuliaan kota Madinah, Madinah menuntut kita wajib belajar agama. Makanya ada riwayat yang lain menyebutkan apabila ada orang yang belajar agama di kota Madinah, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang melapangkan waktu, walaupun waktu kita ini tidak terlalu banyak sekali, tapi semoga kita terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sebutkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Apabila ada kalimat-kalimat yang salah, kata-kata yang kasar, kami juga mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, agar Allah kabulkan doa dan permintaan kita, agar Allah jadikan umrah yang kita lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Dan semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله